Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Oh, haleluya, luar biasa. Shalom, ibu-ibu yang luar biasa. Wah, terima kasih Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya kembali melayani di WBI Gunung Sahari. Terima kasih Bu Ketua WBI, Bu Nonon. Sukacita melihat ibu-ibu di sini tetap sukacita. Ibu-ibu di sini tetap semangat walaupun masih tetap pakai masker. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Saya tadi bersyukur banget apa namanya? Karena kan memang saya dari Jakarta Selatan gitu ya, macet gitu. Sebenarnya sih nggak macet banget kalau saya meetingnya nggak agak mulur gitu. Jadi tadi saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Saya berharap tuh saya bisa nyampe di sini sebelum jam 6. Ternyata pas lihat Google Map, oh saya lupa hari ini hari Jumat. Rupanya kalau hari Jumat tuh jalanan nggak tahu macet lebih macet dari biasanya. Tapi Tuhan, saya bilang sama Bu Gembala, mulai saja pujian, nanti saya naik firman. Ternyata saya masih sempat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan lagu pengantar firmannya itu yang membuat saya bersuka cita. Karena apa? Karena itu yang saya kepengen sebenarnya. Saya nggak janjian ya sama yang nyusun lagu. Tapi itu Tuhan kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Tuhan kita tuh dahsyat. Karena hari ini, malam hari ini kita bicara tentang meraih kepastian. Sama-sama katakan meraih kepastian. Ih, pelan banget. Belum makan? Atau kebawa tadi kesaksian ibu yang apa namanya? Sakit gigi. Pas diperiksa tapi bukan sakit gigi, beda gitu. Kalau tadi kan ibu bilang pusing kan setelahnya. Saya juga waktu itu karena saya mau jadi caleg, tapi bukan di sini ya. Saya di Kalimantan. Jadi sebenarnya kalau saya caleg di Jakarta, saya akan keliling WBI, pilih saya. Enggak. Nah, salah satu syaratnya itu mesti ada tes kejiwaan, sehat secara jiwa. Nah, saya tuh siang-siang datangnya, kan saya nggak ngerti di tes apa. Saya pikir ya saya sehat-sehat aja jiwa saya gitu kan. Ternyata susternya bilang, ibu kenapa datang siang? Ya, tadi saya dari ada kerjaan, saya bilang semoga ibu kuat ya. Oh, saya deg-degan, wih apaan ya gitu. Ternyata saya disodorkan dengan 560 pertanyaan yang harus saya jawab. Waduh, saya bilang pas lihat gini, gila pusing. Pusing loh 560 itu kita mesti konsentrasi penuh dalam jangka waktu tertentu. Jadi Bu kalau bisa selesainya sebelum 2 jam. Kalau Tuhan izinkan, saya bilang, oh, udahlah bodo amat lah, saya bilang, penting saya kerjain gitu. Bener loh pusing gitu. Tapi saya nggak sepusing setelahnya tes. Setelah dokter keluar, itu cuma selembar kertas. Cuman ya hasil tes menunjukkan ibu sehat. Ya Tuhan, mesin 560, terus ini yang bikin tambah pusing lagi Bu, mungkin sama kayak ibu tadi gitu. Pas ke kasir, saya tambah pusing, bayarnya mahal. Udah saya yang ngisi, itu bayarnya sekitar 900.000, hampir 1 juta. Saya bilang ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tes ini tes paling bodoh menurut saya. Ini jiwa saya bisa tergoncang setelahnya. Bukan karena tesnya, tapi pas bayarnya, gila mahal banget ya. Hanya untuk selembar kertas dengan pernyataan, ibu sehat secara kejiwaan. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih untuk hal-hal itu. Jadi saya pikir ibu juga pusing tadi pas lihat angkanya. Wis, tambah pusing ya Bu. Gitu. Ternyata mahal, tapi ya sebanding lah ya. Gitu, karena yang dokter kan belajarnya lama dia kan gitu. Jadi tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang memberi kepastian buat kita dan tugas kita adalah meraih kepastian itu. Yang percaya katakan amin. Oke, ini saya yang operate atau bisa ya? Tunggu ya. Ini nyala kan ya sudah ya. Yang operate-nya kanan kiri atas bawah ini kan sebelahnya ya. Boleh bantu saya? Oke. Saya udah nyalain atau ini? Lebih enak saya sih yang coba kasih ibu saya. Udah nyala? Belum? Makanya saya bilang, apakah pencetaknya berbeda? Sabar ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya, terima kasih. Hidup Kristen adalah hidup yang mempunyai kepastian. Sama-sama katakan kepada ini kepastian.
Wait, kenapa dibuka sekalian? Oke, nggak apa-apa. Yang mana pencetannya? Saya mundurin? Saya majuin? Oh, memang dua-dua. Dua-duanya keluar ya? Oke, nggak apa-apa lah. Padahal sebenarnya saya maunya belakangan. Jadi hidup Kristen itu pasti. Nggak yang semoga, nggak yang insya Allah, kata yang saudara sepupu kita kan. Atau mudah-mudahan. Hidup kita, hidup Kristen adalah hidup yang pasti. Pasti apa, Bu? Pasti bahwa dosa-dosa kita diampuni. Yang percaya katakan amin. Ya, kita percaya dosa kita sudah diampuni. Pasti bahwa kita akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Kok pelan aminnya ya? Ragu ya kalau kita diberkati. Pasti kalau doa-doa kita pasti dijawab. Yang percaya kata amin. Tapi kenyataannya ada banyak orang bilang, Bu, sejak saya Kristen, kok saya masih banyak dapat masalah. Saya kok dosa saya makin banyak. Waktu saya Kristen, kayaknya saya susah banget berubah. Atau mungkin ada yang bilang gini, waktu saya Kristen, doa saya kok nggak dijawab ya, padahal saya udah jadi Kristen. Atau penyakit saya kok nggak disembuhkan, penyakit saya nggak kunjung-kunjung sembuh, atau suami saya nggak berubah, atau anak saya nggak berubah. Ada banyak komplain kita dengan pernyataan bahwa saya Kristen. Bukannya kalau kita Kristen semua oke-oke saja. Tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Kepastian apa yang Tuhan maksud adalah kepastian bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Amin. Karena Yesus datang berkata, bukan Yesus bilang kalau kamu Kristen kamu pasti masuk surga. Enggak. Kristus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa tidak datang kepada Bapa tidak melalui aku, nggak bisa masuk kerajaan Allah. Betul? Jadi Yesus Kristus datang untuk memberikan jalan. Kristen adalah agama. Agama tidak menyelamatkan, tapi Kristus itu yang membuka jalan untuk keselamatan. Dan itu pasti. Sekali lagi saya katakan, itu pasti. Kok terlalu yakin banget sih, Bu? Pede banget sih gitu. Nah, makanya saya catat di sini, keyakinan ini bukanlah apa? Hasil suatu didikan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya sebagai Dia sebagai juru selamat, mungkin kita belajar firman, mungkin kita dengar firman. Tetapi itu tidak membuat orang mau terima Yesus. Yang membuat kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan adalah karena ada Roh Allah itu sendiri. Alkitab katakan demikian, bukan? Bahwa tidak ada orang yang mengaku bahwa Yesus juru selamat kalau bukan karena Roh Allah. Jadi itu bukan suatu didikan, keyakinan yang kita punya itu bukan suatu didikan atau bahasa teologinya indoktrinasi, tetapi merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bahwa kita telah menjadi apa? Anak-anak Allah. Dan kalau kita anak maka apa? Akan mendapatkan warisan kekayaan sorga bersama siapa? Kristus nantinya. Sampai di sini nangkep ya. Jadi Yesus memberikan jalan keselamatan, Yesus membuka jalan kebenaran ketika kita percaya, tetapi ada proses. Enggak otomatis. Kita terima itu, maka kita akan sudah tercatat namanya, tapi itu proses. Artinya apa? Artinya ada apa? Belum. Artinya ada sebuah tanggung jawab buat kita. Nah seringkali karena keimanan kita, karena keyakinan kita mengalami kendala, kita mengalami pelecehan. Tapi thanks God, saya ketika menyiapkan ini, firman ini saya bilang terima kasih Tuhan. Engkau itu dahsyat. Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah itu dahsyat. Dia dibuat ribuan tahun lalu, tapi itu nyata terjadi sampai hari ini. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat yang ketiga dan keempat. Kita akan beberapa ayat di sini. Saya akan bacakan buat kita. Meskipun kita yakin, kita selalu diejek. Benar? Lalu Kristen, mungkin ada saudara kita yang belum percaya, mungkin belum kenal Yesus. Terus bilang, kok hidup lu Kristen susah-susah ya? Hidup Kristen kayak gitu-gitu aja. Tapi ini Alkitab ingatkan kita loh. Bahwa yang terutama harus apa? Harus kamu ketahui, bilang harus saya tahu. Yes, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek. Jadi kalau kita diejek, dihina, difitnah, biasa Bu. Sama-sama bilang biasa. Itu karena kita Kristen.
Ibu enak ngomong, sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi Alkitab kita bilang begitu loh. Kita ada di hari zaman akhir. Maka akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya itu apa? Orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Jadi kalau ada sesama WBI yang suka ngomongin temennya, jelek-jelekin temennya, berarti dia termasuk dalam, nah itu. Jadi tenang aja, kendalikan hawa nafsu. Gitu aja, jangan marah ya. Kemudian kata ayat yang keempatnya, kata mereka, kata pengejek-pengejek itu, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap sama seperti semula. Kehidupan kamu begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan, nggak ada yang diberkati, nggak ada yang spesial, nggak ada yang sampai semuanya jelek-jelek gitu ya. Itu terjadi. Dan hari-hari ini pun banyak orang Kristen yang dicemooh, banyak yang karena kepercayaan kita memegang iman kita kepada Yesus Kristus juga seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir saudara. Tadi bilang apa? Sebab segala sesuatu sudah semula pada waktu dunia diciptakan. Kita loncat ke ayat yang ke-9. Ini. Tapi Yesus kita, Yesus yang dahsyat, ini yang saya bilang. Yuk katakan sama-sama ayat yang 9-nya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Yuk kita bikin tindakan profetik di dada kita. Supaya kita ingat, apapun yang kita alami hari ini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, sekalipun banyak pengejek-pengejek, sekalipun banyak hal-hal yang udah meremehkan atau mencemooh kita, tetapi ini yang Yesus mau. Ia sabar terhadap kamu, ia sabar terhadap mereka. Yesus juga sabar kalau kita masih bandel. Yesus juga sabar kalau kita masih banyak ngerutu. Yesus masih sabar. Gitu kan? Sama kita. Tuhan mana yang demikian? Yang ngerti sama kita. Karena apa? Yang Tuhan mau. Proses itu supaya apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan mau gak cuman kita Bu yang selamat. Tuhan mau orang yang di sekitar kita yang belum kenal Yesus juga selamat lewat hidup kita. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kita waktu. Supaya Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Jadi sabar. Nah yang ayat 14. Apa yang kita harus ingat? Kita loncat masih di 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, sambil kita meraih kepastian tadi, sambil kita raih itu nanti kepastian tadi, apa katanya? Kamu harus berusaha. Tepok sebelah kiri kanannya, saya masih berusaha. Jadi kalau ada meleng-meleng dikit, saya lagi berusaha. Amin ibu-ibu semua. Jadi kalau mungkin ada suami nyebelin, dia lagi berusaha Bu, jadi mesti sabar. Anaknya nyebelin banget gak nurut-nurut, dia lagi berusaha. Sama seperti kita. Sebab apa? Kamu harus berusaha supaya apa? Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Seperti tadi saya katakan, menjadi Kristen tidak otomatis kita meraih kepastian itu. Tapi kelak sampai waktunya tadi, baru kita akan raih kepastian. Artinya selama kita hidup ada apa? Ada tanggung jawab yang saya bilang tadi. Ini dia PPT bukan ini ya, PD ini ya, nggak bisa. Mestinya satu-satu keluar nggak bisa ya? Nggak bisa ke PowerPoint nih. Bisa? Sorry ya, soalnya kalau dibuka selanjutnya, kecepatan kita mau pulang gitu ya. Nggak sampai 15 selesai, nggak sampai 10 menit selesai kan. Nggak lucu saya ngomongnya, udah selesai tuh kan gitu. Kan sengaja keluarinnya pelan-pelan gitu ya, biar ibu-ibu nangkep gitu maksudnya. Jadi saya balik lagi, menjadi orang Kristen itu tidak otomatis kita masuk surga. Sorry kalau saya ngomong ini tuh kayaknya, ya jadi ngapain dong? Karena kekristenan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah
Kristus. Dan untuk memperoleh itu ada proses. Proses itulah yang dinamakan tanggung jawab. Jadi kita hidup harus punya tanggung jawab. Oke, masih belum? Iya, oke. Saya sabar menunggu karena Yesus saja sabar menunggu. Ibu-ibu juga sabar menunggu kan? Belum lapar kan? Gitu, tenang aja Bu. Kita terlambat dikit makan. Ada ya nanti, ada kue kan? Minimal ada kue ya biasanya ya. GR saya. Tadi saya bilang orang waktu saya meeting, enggak, saya nggak mau makan. Karena saya nanti dapat snack di tempat saya melayani. Oh gitu ya, kebetulan bukan orang Kristen lagi. Jadi makan-makan Bu, nggak selalu saya bilang gitu. Tapi saya percaya saya nggak akan lapar. Karena saya pasti dapat kue gitu minimal ya. Bener ya Bu Gembala ya? Bener ya? Ketawa aja GR. Jangan-jangan karena itu cepat-cepat dibeliin tuh kue di depan. It's okay, nggak apa-apa, saya sengaja gitu ya. Tuh. Nah, saya tuh maunya begini tadi. Oke, kita lompat alat. Nah, jadi tadi apa bilang? Ada apa? Tanggung jawab untuk kita meraih kepastian. Saya sengaja garis merah, kasih warna merah itu supaya ingat ada tanggung jawab, ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Nih, itu Bu Setri banget, gendut. Aduh, ada banyak persoalan. Bener nggak? Ibu-ibu tuh ngerasa kita bagi ibu-ibu tuh kayaknya, ya ampun Bu, barusan aja saya sebelum ke WBI, urusan rumah aja, tuh cucian masih numpuk, apalah segala macam gitu ya. Kayaknya banyak banget persoalan. Bu, selama kita hidup selalu ada masalah. Nggak ada yang mau amin. Takut ya sama masalah? Nggak usah. Makin banyak masalah, makin kita kuat. Lihat dia, makin banyak masalah, makin keker tuh otot. Ya gitu ya, makin kuat gitu. Jadi jangan takut. Sebenarnya persoalannya bukan masalah Bu. Cara kita memandang masalah. Masalah boleh bertubi-tubi, kalau kita nggak anggap nggak apa-apa. Tidur tadi Ibu bilang, lebih bagus sakit hati, bisa tidur daripada sakit gigi. Tapi kalau saya emang nggak mau juga sakit hati. Gitu. Nggak mau sakit hati, nggak mau sakit gigi. Kita mau tetap sehat, biar kita tetap jadi berkat. Amin. Nah, bagaimana Bu dengan masalah yang banyak itu? Apa respon kita gitu kan? Apakah respon kita kayak gini nih? Mau marah, rasanya Bu mau teriak. Gitu. Anak disuruh ngerjain PR, nggak mau kerjain. Tiba-tiba besok dengar laporan dari guru. Aduh, nggak ada dikerjain. Oh, itu rambut bisa jigrak gitu ya. Mau marah, belum lagi ini, belum lagi itu. Waktu zaman apa tuh? Minyak goreng. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ibu-ibu di sini panikan nggak? Waduh, pokoknya semua duit yang ada dikerahkan untuk ngantri beli minyak. Itu namanya panik. Ngapain panik kan gitu? Karena saya tahu ini nggak di WBI sini, WBI yang lain. Ada tuh ibu-ibu sampai uang sekolah anaknya. Dia sampai beli minyak goreng, dia tumpuk tuh minyak goreng. Saya pikir gini, habis itu kan marah tuh suaminya giliran ini. Loh, kan duitnya udah dikasih. Tuh, gue beli minyak goreng, dia bilang gitu. Udah pada kekurangan minyak goreng. Ya Tuhan, saya bilang, harusnya tuh kita mikir loh. Waktu langka minyak goreng kita tuh harus bersyukur loh sama Tuhan. Artinya kita terlalu banyak makan gorengan. Iya kan? Iya, udah tenang aja, minyak goreng langka biarin, gua mah rebus aja, kukus aja gitu, lalapan aja kan gitu. Sebenarnya Tuhan sedang membuat kita supaya hidup sehat, bener nggak? Bukan kita jadi panik. Belum ini, belum lagi kalau ngelihat Shell nih ibu-ibu, waduh, panik beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 2, woi. Itu langkah tegap, bentar lagi nih 17 Agustus kan suka-suka ada sel-sel tuh, kan gitu. Panik kita semua. Yang Tuhan mau nggak begitu ibu-ibu? Nggak boleh. WBI Gunung Sahari nggak boleh panikan. Masalah boleh ada, tetap tenang. Karena tanggung jawab kita yang Tuhan mau adalah seperti ini. Tuhan mau apa? Sama-sama bilang sama kita yang tulisan kuning. Tetap tenang dalam segala perkara. Amin. Firman Tuhan katakan dalam tinggal tenang, di situ kekuatan kita. Kadang-kadang sikap panik kita bukan menyelesaikan masalah. Justru paniknya kita yang nambah masalah. Ya tahu contohnya tadi sederhana. Karena kita panik, kita borong tuh minyak goreng, uang sekolah anak dipakai, masalah baru. Gimana mau bayar lagi? Iya kan? Seringkali terutama ibu-ibu nih gampang banget panikan. Gampang banget. Belum apa-apa denger, apalagi denger berita.
Jelas-jelas belum jelas kebenarannya, baru dibaca di WA, udah langsung forward kemana-mana. Saking ikut biar orang lain tahu. Padahal belum tentu benar loh itu. Kita yang membuat kepanikan buat orang juga. Kita yang mendatangkan masalah juga buat orang lain. Tapi hari ini saya percaya WBI Gunung Sahari adalah orang-orang yang tetap tenang dalam segala percaya. Dalam segala percaya. Perkara. Amin. Iya, tetap tenang dan apa? Percaya sama Tuhan kita. Tuhan kita besar. Tadi lagu awal apa? Aku punya Tuhan yang besar. Di sini doang. Keluar di depan udah lupa. Oh Tuhan. Waduh. Padahal tadi aku punya. Makanya tuh ya. Besok-besok tuh Bu Gembala tuh Bu Ketua WBI cek. Lagunya apa? Kemarin nyanyiin lagi noh. Karena sebenarnya kehidupan real itu di rumah. Di sini kita bisa nyanyi lepas. Aku punya Tuhan yang besar. Aku mau setia Tuhan. Tapi keluar dari sini, marah lagi. Itu kan? Tapi ingat gak apa-apa. Proses. Tadi kan Tuhan bilang, Tuhan tahu kita masih berusaha. Gitu. Tapi jangan mencobai Tuhan. Tadi kan Ibu udah bilang. Makin baik. Umur kita udah di sini kepala 5 ke atas kan ya. Mungkin yang belakang masih muda-muda ya. Masih 20 ya. Ya itu kan. Saya juga 20. Saya 20 plus gitu. Plus-plusnya yang banyak. Yang kedua, apa tanggung jawab kita yang Tuhan mau? Kuatkan hati. Itu kecil banget ya. Buka aja deh Yakobus. Yakobus 5 ayat 8. Tuhan mau apa? Kamu juga harus apa? Bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi Bu, persoalan, masalah, mungkin hari-hari ini engkau rasanya berat banget. Ayat ini bilang kita harus menguatkan hati kita. Supaya apa? Supaya kepastian yang Tuhan berikan tadi, Yesus berikan, bisa kita raih. Amin. Ibu bilang, ya ibu sih gak ngerasain. Bu, ini nih, di Mazmur. Mazmur yang tulis ini Raja Daud. Seorang raja. Logikanya kita pikir gak ada kekurangan kan. Semua-semua dia ada, semua-semua lengkap, semua-semua aja ya. Tapi dia sendiri butuh yang namanya menguatkan hati. Bagaimana dia menguatkan hati? Dengan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Makanya tadi diundang untuk bersaksi. Bersaksi itu kita mengingat kembali kebaikan Tuhan atas hidup kita. Makin kita menguatkan, makin kita menyaksikan kebaikan Tuhan, makin kita mengingat semua kebaikan Tuhan, makin kuatlah hati kita. Amin. Sampai di sini nangkep? Jadi kalau ada yang rasa, aduh udah gak kuat, aduh kayaknya gimana. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan. Saya percaya di sini ngalamin kan kebaikan Tuhan. Masa satu aja gak bisa kita ingat kebaikan Tuhan. Tadi ibu aja udah diselamatkan dari sakit gigi aja itu kebaikan Tuhan. Coba kalau nggak mau sakit gigi terus-terusan Bu. Nggak mau kan? Nah ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita sedang menguatkan hati kita untuk tetap percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Jadi tanggung jawab pertama tadi apa? Tetap percaya, tetap tenang dalam segala perkara. Ya, nanti ujian ya Bu. Nanti kalau di luar, yang tadi pertama apa? Usil ya Bu Setri katanya. Tanggung jawab kita yang kedua apa? Menguatkan hati. Ya, kuatkan hati kita. Banyak di Alkitab yang tulisan tentang kuatkan hati. Saya nggak usah panjang lebar. Ibu-ibu di sini hebat-hebat baca Alkitabnya. Tanggung jawab berikut. Apa? Tidak boleh takut. Nah, tadi kesaksian tadi saya tuh sebenarnya senang terberkati dengan kesaksian tadi. Jadi poin yang Ibu sampaikan tadi semuanya ada. Ibu sempat takut kan untuk mati tadi? Gitu. Padahal kita udah punya kepastian, kita tinggal raih. Kalau kita di sana, kita nggak ada lagi sakit gigi, Bu. Persoalannya belum ada yang siap mau ke sana. Betul? Saya tuh kalau pelayanan saya tanya, percaya kalau kita masuk surga, percaya ada yang mau duluan? Nggak ada tuh, nggak ada yang berani. Karena kita masih belum bisa menerima bahwa kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu kehidupan yang sangat luar biasa. Amin. Kita masih takut kehilangan. Saya ngerasa waktu saya COVID, saya di rumah sakit, saya bilang, ya Tuhan,
Mbok ya kalau saya mati jangan lewat COVID. Nggak ada tuh yang, kan kalau COVID meninggal, orang meninggal COVID kan langsung dimakemin kan. Terus nggak boleh ini, kan kepengen juga ada yang melayat. Kita kan mana tahu sebenarnya ya. Terus tapi Tuhan bilang, ingetin, kamu mau pilih hidup yang kekal, apa hidup yang menderita di dunia? Ya hidup yang kekal, percaya aja. Kalau Tuhan bilang sembuh, pasti sembuh. Tapi kalau saatnya kembali, jangan takut. Tidak boleh takut. Nah puji Tuhan gembala saya, Pak Gilbert waktu itu bikin lagu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Nah gitu kan, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Jadi kalau kita hidup, percaya kepadanya, nggak usah takut. Tapi kita juga tidak boleh takut untuk kematian, untuk akhir dari kehidupan kita. Karena pada saat kita mati, maka kepastian itu menjadi hak kita. Maka mahkota itu kita terima. Maka segala sesuatu yang menyakitkan dunia sudah selesai. Dan kita akan menikmati sukacita yang luar biasa bersama Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak boleh takut. Satu-satunya yang boleh kita takut adalah takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu artinya apa? Kalau kita nggak ngelakuin firman, kita merasa bersalah. Kalau kita nggak taat akan firman-Nya, kita merasa berdosa. Itu namanya takut. Bukan ngelawan suami, bukan ngomongin teman, itu bukan takut akan Tuhan. Bahkan nggak tahu juga. Atau ada bahasa sekarang, ya bohong dikit lah, bohong untuk kebaikan. Aduh, nggak ada berhenti ya. Nggak ada yang bilang lagi bohong untuk kebaikan. Bohong adalah bohong. Bohong adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi jangan ketipu sama iblis. Ya nggak apa-apa lah, bohong dikit. Kan bohong untuk kebaikan. Stop. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kita tidak boleh takut karena kita sudah memperoleh kepastian. Dan satu ayat yang saya mau bagikan. Di Alkitab ada banyak banget. Kalau saya nggak tahu ada sekitar 365 kali ya. Ayat tentang jangan takut. Cek aja sendiri ya. Nah kalau dihitung 365 berarti setiap hari. Tuhan mau ingetin kita. Jangan takut. Bangun pagi besok jangan takut. Tidak boleh takut. Karena apa? Nih Ulangan 31 ayat 8. Saya mau ajak kita ungkapkan ini sebagai iman kita, sebagai tindakan profetik kita. Kata dia kita ganti Tuhan, mu itu menjadi saya. Tes. Oke, kita baca ya. Dia kita ganti Tuhan, mu atau engkau itu saya, ya. Oke, 2, 3. Sebab Tuhan sendiri akan. Oke, ya ulang, nggak seret. Oke, tadi mu jadi saya sendiri yang lupa. Oke, 2, 3. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depan saya. Tuhan sendiri akan menyertai saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya dan tidak akan meninggalkan saya. Janganlah takut dan janganlah patah hati, beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika engkau berkata ini, engkau sedang berkata dengan surga, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Aku tidak akan takut lagi karena Tuhan yang di depanku, dia berjalan mendahuluiku, dia yang membuka jalan untuk kita semua. Kalau engkau ada masalah hari ini, dia Tuhan yang sudah menyelesaikan, tinggal engkau percaya dan jangan takut untuk melangkah dengan iman. Amin. Hari ini setiap kita merasa ketakutan, kayaknya nggak bisa lagi bayar uang apa, baca ayat ini. Dia berjalan di depan saya. Dia yang buka pintu berkat buat saya. Dia yang akan menyembuhkan saya. Dia akan memulihkan kehidupan saya. Imani itu terjadi. Tanggung jawab berikutnya. Apa ibu-ibu? Tetap teguh. Yang pertama tadi apa? Tetap tenang dalam segala perkara. Yang kedua tadi apa? Menguatkan hati. Yang ketiga, tidak boleh takut. Jangan takut. Ini yang terakhir, tetap teguh. Kolose 1 ayat 23a berkata begini. Sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman,
tetap teguh dan tidak bergoncang. Kita diminta tetap teguh, teguh di dalam iman, teguh di dalam prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Pegang kebenaran firman Tuhan, berakar dari firman Tuhan, maka engkau akan teguh. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Berakar dalam-dalam, dibangun di atas firman Tuhan, maka engkau akan bertumbuh, engkau akan semakin teguh. Jadi kalau kita bilang, saya bisa teguh, tapi engkau tidak dekat Tuhan, engkau gak melekat sama Tuhan, engkau tidak gali firman Tuhan, mustahil kita bisa berdiri teguh. Kita bisa berdiri teguh kalau kita dibangun di atas firman Tuhan, kalau kita memegang firman Tuhan, kalau kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin teguh. Ingat, pengejek-pengejek di akhir zaman itu sangat-sangat gencar hari-hari ini. Orang menyesatkan hari-hari ini juga semakin kencang. Penipuan-penipuan makin canggih. Betul? Sekarang pegang HP jadi takut. Duh, kalau buka jangan-jangan bobol rekening. Kalau saya mah ketawa aja. Ya bobol aja. Rekening kagak ada banyak juga. Lo kaget juga sendiri lihat saldonya. Ya ilah minus kata gitu kan. Saking banyaknya yang jahat hari-hari ini. Tapi kita tetap teguh. Karena dalam pegang prinsip firman Tuhan, maka hikmat Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari malapetaka. Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang jahat. Tuhan akan menuntun step by step langkah kita. Mungkin hari-hari ini kita nggak tahu gimana Bu jalan keluar. Ini bisnis turun semua, lesu semua. Tapi saya percaya hari ini kalau kita tetap teguh, karena itu tanggung jawab yang Tuhan mau, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan kasih tahu apa langkah demi langkah untuk kita melanjutkan kehidupan kita dalam kita meraih kepastian yang dari Tuhan. Sebagai penutup, ini yang membuat tadi saya suka cita. Kesimpulan dari semua ini Tuhan ingatkan kita untuk apa? Tetaplah setia. Hanya orang-orang yang taat dan setia yang akan bisa meraih kepastian itu. Hanya orang-orang yang setia yang akan bisa mencapai mahkota itu. Kerjakan bagian kita, kerjakan tanggung jawab kita tadi. Dan lihatlah, Tuhan mengerjakannya, bagiannya dengan sempurna.